Ulang. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini saya nama Iwayan Rina Yudeswi, seorang pecinta penghobi tanaman paneli, cucu dari seorang petani dari Singaraja, Bali. Hari ini saya sebagai warga negara Indonesia yang kemarin kita bersyukur kan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka hari ini, tanggal 21 Oktober 2024, saya seorang warga negara Indonesia yang berasal dari Desa Amengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berpesan dan sekaligus sebagai surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya kemarin begitu mendengar pidato pertama Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, saya merasa bersyukur karena apa yang Bapak sampaikan dalam pidato Bapak tentu adalah merupakan motivasi kami, semangat kami sebagai warga negara memiliki harapan baru, memiliki pemimpin baru yang tentu bisa memberi solusi. Semoga dengan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia lebih bisa berdaya, lebih bisa merdeka dari apa yang selama ini telah kita capai. Tentu kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia kepada para pemimpin-pemimpin terdahulu dari zaman Bapak proklamator kita Bapak Soekarno-Hatta sampai saat ini Bapak Prabowo Subianto. Tentu para pemimpin semua itu mereka bertujuan untuk bagaimana rakyatnya lebih sejahtera, aman dan tentram. Para sahabat dimanapun Anda berada, semoga para sahabat dimanapun berada yang menonton video ini bantu sebarkan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ketika surat terbuka seorang petani kepada Bapak Prabowo Subianto ini dirasa mewakili hati masyarakat Indonesia secara umum. Para sahabat dan Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak adalah harapan kami. Bapak adalah motivasi kami. Bapak adalah orang tua kami di negara Republik Indonesia. Pada hari ini, saya seorang pencinta penghobi tanaman paneli akan menyampaikan beberapa hal dan semoga Bapak bisa eksekusi. Bapak Prabowo Subianto yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi sampai saat ini, dari beberapa kekayaan yang kita miliki di negara ini hanya mampu dinikmati oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. Nah, dari beberapa referensi dan pengalaman hidup kami seorang petani yang tinggal di desa, melihat perkembangan dari zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan juga zaman reformasi, tentu perubahan sudah ada. Karena itu adalah ucapan syukur kami sebagai warga negara. Tapi pada kesempatan ini, saya sendiri menyampaikan kepada Bapak, kalau memang betul-betul Bapak ingin meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat Bapak dari sumber daya alam yang sangat melimpah diberikan Tuhan kepada kita, dan kita juga sebagai warga negara Indonesia bersyukur bisa lahir di negara yang sangat kaya raya seperti ini. Tentu ada dua hal yang harus Bapak lakukan.
Kalau dua hal ini belum mampu Bapak lakukan, itu sama dengan juga kurang maksimal kerja Bapak. Apa itu Bapak Presiden yang saya hormati? Pertama, berikanlah kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, berikan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, dari SD sampai perguruan tinggi sehingga siap kerja. Dua hal ini yang Bapak bisa berikan kepada warga negara Indonesia, sampai kapanpun itu akan dicatat oleh warga negara Indonesia bahwa Bapak adalah orang yang betul-betul ingin keadilan ini tumbuh, kemakmuran ini tumbuh, kesejahteraan warga Indonesia ini betul-betul terwujud. Karena ketika kedua hal ini belum Bapak bisa lakukan, saya yakin perkembangan kemajuan negara kita tidak sesuai dengan kekayaan yang kita miliki. Yang pertama tadi saya sampaikan, kesehatan. Kesehatan ini adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh semua insan manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak terkecuali kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Karena ketika kita memiliki sebuah kesehatan, dan kesehatan juga dijamin oleh pemerintah, di sanalah betul para pemimpin kita peduli terhadap kesehatan warga negara. Ketika badan sudah sehat, pemikiran sudah sehat, tidak tertutup kita akan bisa menyerap ilmu yang lebih baik dan juga lebih banyak para sahabat. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan sebuah pendidikan gratis, di sini juga tidak memandang apa latar belakang manusia di muka bumi ini, bisa akan bertumbuh karena mereka mendapatkan ilmu yang gratis sama di setiap insan warga negara Indonesia. Tapi ketika pendidikan ini tidak mendapatkan pendidikan gratis, sampai dunia kiamat, sampai Indonesia ini tidak akan ada perubahan yang miskin bisa menjadi pejabat di negeri ini, dan yang miskin bisa berubah kaya di negeri ini dari sumber daya alam yang begitu kaya raya para sahabat. Walaupun di saat ini sudah ada dari yang miskin bisa menjadi seorang pemimpin dan bahkan kaya raya, itu persentasenya kecil. Tapi ketika kesehatan gratis, pendidikan gratis ini diberikan oleh kepala negara, oleh Presiden Republik Indonesia, tentu akan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah bisa diwujudkan karena kita mendapatkan pelayanan dari pemimpin untuk rakyat di negeri ini, tidak melihat apa latar belakang ekonomi dan juga status orang masyarakat Indonesia ini para sahabat. Bapak Prabowo yang saya cintai, ini adalah hati nurani kami, ini adalah pemikiran kami yang dari desa. Karena ketika kami fokus di bidang pertanian, ketika banyak anak-anak petani tidak bisa sekolah karena mereka mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian yang sangat terbatas, karena mungkin kita masih minim ilmu. Nah, ketika ada program pendidikan gratis dan kesehatan gratis, maka kita sebagai warga negara bisa fokus di bidang kita masing-masing untuk mendapatkan sebuah rezeki dari Tuhan. Karena di setiap kegiatan yang kita lakukan, kita sudah tidak terbebani dari dua biaya hidup, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Kalau memang Bapak memang murni untuk meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalaupun Bapak nanti tidak sempurna memimpin, tapi ketika pendidikan ini gratis, kesehatan ini gratis, di sana Bapak sudah bisa sedikit jalankan, yaitu beberapa sila dari Pancasila yang ada di negara ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu poin yang kelima, itu sudah bisa Bapak wujudkan, maka sampai di akhir nanti Bapak akan terus dikenang oleh warga negara Indonesia. Karena tidak sedikit orang-orang yang minim ilmu, mereka miskin. Karena kebanyakan saudara-saudara kita yang miskin itu minim ilmu. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Presiden yang saya hormati, saya sebagai warga Indonesia bisa dilihat
dari jejak digital saya, Wayan Rina Deswi. Beberapa kali saya memilih Bapak, tapi di tahun 2024 ini Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jangan kecewakan kami. Jangan berikan kami sebuah kesedihan, dan jangan kekecewaan itu akan muncul ketika Bapak tidak melakukan apa yang menjadi harapan kami sebagai rakyat Indonesia. Harapan kami semoga Bapak bisa wujudkan kesehatan gratis dan pendidikan gratis bagi rakyat Indonesia. Karena kalau itu bisa Bapak lakukan, walaupun infrastruktur dan lainnya itu penting, tapi itu bisa mengikuti ketika kita sudah memiliki ilmu dan kita juga sudah sehat, Bapak. Nah, dari beberapa negara kita melihat contoh-contoh negara yang tidak kaya sumber daya alamnya, itu mereka kaya terus belajar dari sumber daya manusianya, mereka menjadi negara-negara yang maju. Contohnya Singapura, negara kecil dengan sumber daya manusia yang begitu hebat, mereka juga bisa menjadi maju. Begitu juga Belanda, wilayah yang tidak begitu luas, tapi dengan menggenyot sumber daya alam, mereka pun bisa mendapatkan sumber daya alam di muka bumi ini. Kenapa kita tidak, yang sudah dikasih titipan sumber daya alam yang sangat kaya raya ini, bisa menyaingi mereka? Kita akan malu ketika kita hanya berbicara kaya, tapi sebenarnya kita miskin. Maka janganlah kita gunakan kesempatan ketika kita dilahirkan dengan di negara kaya ini kita manja, kita tidak mau belajar sehingga kita menjadi miskin di negara kaya. Marilah kita belajar bersama, berbagi kemampuan, berbagi ilmu untuk bagaimana kita memiliki sebuah kesamaan untuk bagaimana Indonesia lebih maju, bahkan Indonesia emas bisa terwujud sesuai dengan visi misi Bapak Prabowo Subianto. Cukup begitu dulu, Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Indonesia, Bapak Raka Bumi Raka. Semoga mampu menjalankan tugas yang baik di negara tercinta Indonesia Raya ini. Salam sehat dari saya, Wayan Rina Deswi, dari Desa Amengan, Kecamatan Sekesade, Kabupaten Buleleng. Semoga pemikiran baik datang dari segala penjuru mata angin. Semoga kita terus dikasih pemikiran yang baik, karena kita percaya pemikiran yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Rahayu.